Oke, perkenalkan semua, nama aku Edwardus Wicaksono dari Prodi Teknologi Informasi, dan kali ini aku ingin membahas salah satu soal seleksi tutor mata kuliah dari Vector Matrix. Nah, soal yang saya pilih di sini adalah soal nomor 4 mengenai inverse suatu matrix. Di sini kita akan mencoba mencari inverse dari suatu matrix dan juga mencari suatu solusi dari persamaan yang diberi menggunakan inverse matrix. Langsung saja ke contohnya. Di sini kita diberikan matriks 2x2 dengan entry-nya adalah 6, 16, 6, 12. Di sini kita akan mencoba mencari inverse matrix-nya menggunakan metode Gauss-Jordan elimination. Secara singkat saya akan jelaskan, Gauss-Jordan elimination itu adalah metode yang digunakan untuk mencari inverse dengan cara mengubah baris-baris pada matriks dengan mengurangi baris-baris tersebut dengan kelipatan suatu baris yang lain. Dengan begitu kita memungkinkan untuk mencari inverse matrix. Nah, maka pertama kita lakukan adalah mengaugment matrix A dengan matrix identitas. Jadi di sebelah kiri ada matrix A dan sebelah kanan matrix identitas. Lalu kita tentukan pivot pertama di mana, pivot di baris pertama di mana. Karena ini matrix square dan non zero di depannya, kita bisa pilih yang pertama di sini. Nah, tujuan kita mencari itu adalah apa? Untuk membuat angka-angka di bawah dan juga di atas ini, di atas pivotnya tadi menjadi 0 dengan cara Gauss-Jordan elimination tadi. Caranya gimana? Caranya kita pertama bagi baris yang mau kita hapus dengan pivotnya. Jadi bisa di sini adalah 6 bagi 6 adalah 1. Nah, lalu saya tulis angka -1. Jadi saya kasih balik tanda minusnya, lalu saya tulis di sebelah baris yang ingin saya hapus, yang ingin saya ubah di sini. Jadi 6 bagi 6 adalah 1. Jadi saya menulis -1 di sini. Saya menulis main itu untuk preferensi saya sendiri, karena saya lebih mudah menggunakan saya balik tandanya. Kembali lagi, setelah kita tulis -1 di sini, langkahnya tinggal seperti ini: -1 dikali 6 tambah 6 hasilnya 0, -1 dikali 16 tambah 12 hasilnya -4, dan begitu seterusnya sampai semua kolom sudah terubah, dan hasilnya dapat dilihat di step nomor 2 seperti itu. Nah, langkah ini akan kita lakukan terus dengan pivot-pivot dan baris-baris yang selanjutnya. Di baris selanjutnya dengan baris kedua, berarti pivotnya ada di -4. Di -4 berarti kita bagi baris yang mau kita hapus berarti 16. 16 kita bagi -4. Berarti 0 bagi -4 adalah -4. -4 tanda yang saya balik, jadi 4 di sini. Saya tulis 4 di baris yang ingin saya ubah di sana. Jadi di baris pertama. Nanti langkah selanjutnya tinggal mudah seperti tadi: 4 dikali -4 tambah 16, 4 dikali -1 tambah 1, 4 dikali 1 tambah 0, lalu hasil berubahnya adalah nomor 3. Nah, setelah kita sudah mengeliminasi itu, akan terlihat bahwa matriks yang A sebelah kiri tadi akan menjadi diagonal. Jadi entry yang berisi angka non-zero itu hanya ada di diagonalnya. Nah, setelah seperti ini, tujuan kita selanjutnya adalah membuatnya menjadi matriks identitas yang sebelah kiri. Dengan cara gimana? Caranya ya tinggal baris yang pertama kita bagi dengan angka pivotnya. Misalnya di sini 6, pivotnya 6. Berarti baris pertama, semua angka di baris pertama kita bagi dengan 6. Begitu juga dengan baris kedua, semua angka di baris kedua kita bagi dengan 4. Dan hasilnya adalah seperti itu. Nah, langsung ke hasilnya ada. Hasilnya adalah ini: -1/2, 2/3, 1/4, dan -1/4. Di sebelah sana bisa dilihat kalau sebelah kirinya itu sudah matriks identitas, maka pasti sebelah kanannya itu sudah menjadi matriks inverse-nya. Jadi nanti bisa dibuktikan dengan mudah jawaban ini benar atau salah dengan cara tinggal ini, matriks yang ini kita kalikan dengan matriks awalnya, matriks A-nya. Jika hasilnya ada matriks identitas, berarti jawaban kita sudah benar. Dan sudah saya pastikan bahwa jawaban ini adalah jawaban yang benar. Kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya itu adalah 3x3, maksudnya matriks 3x3 dengan entry-nya seperti ini: 682, 1646, 69, dan juga 18. Caranya sama kayak tadi, ada di sini square, berarti pivotnya pertama di sini. Kita coba Gauss-Jordan-nya. Pertama baris yang mau kita hapus, misalnya kedua, berarti 16 bagi 6. Kita dapat 8/3. Minusnya apa? Berarti -8/3. Untuk baris ketiga itu juga 6 dibagi 6 ada 1. Minusnya apa? -1. Berarti tadi mengubahnya gimana? Tinggal -8/3 dikali 6 tambah 16, 0. -8/3 kali 8 tambah 4, -52/3.
dan gitu seterusnya. Begitu juga untuk baris ketiga. Jadi secara singkat inverse matrix itu caranya emang straightforward, tidak terlalu rumit stepnya, tetapi memang butuh ketelitian, terutama di soal yang seperti ini. Karena di sini itu banyak angka pecahannya. Jadi kalau tidak teliti, kalau kita salah hitung di awal akan mempengaruhi perhitungan-perhitungan selanjutnya. Nah, agak fast forward skip ke depan. Setelah yang kita sudah mengeliminasi kolom pertama supaya yang 0 hanya yang pivot, kita lakukan untuk yang kolom kedua. Kolom kedua di sini pivotnya berarti yang kedua. Karena pivot yang kedua berarti kita mau coba seperti saya bilang tadi, yang di atas pivot sama di bawah pivot akan kita buat jadi 0 dengan cara surganya tadi kita ulangi lagi. Berarti kita mau cari faktor pengalinya seperti tadi, yang mau kita hapus apa? 8. Berarti 8 dibagi 52/3, hasilnya adalah 6/13 minus, kita terus minus lagi baru dapat 6/13. Dan itu berlaku juga untuk baris ketiga. Lalu kita lakukan pertambahan seperti yang tadi. Berarti 6/13 dikali min 52/3 tambah 8, hasilnya 0. 6/13 tambah kali 2/3 tambah 2, hasilnya isi 30/13 dan seterusnya. Dan kita lakukan ini terus menerus sampai akhirnya kita mendapat matriks diagonal lagi seperti yang tadi. Nah, setelah kita dapat matriks yang diagonal, kita tujuan selanjutnya adalah membuatnya menjadi identitas. Dengan mengubah satu baris, kita bagi dengan angka pivotnya. Nah, kita kali dengan sepernya atau bisa dibilang seperti itu. Untuk baris pertama di sini kita kali 1/6 semua. Baris kedua kita kali 3/52 minus 3/52 semua. Baris ketiga kita kali dengan 26/417. Dan setelah kita kali semua, sebelah kiri akan menjadi matriks identitas dan sebelah kanan sudah akan menjadi matriks inverse-nya. Ini memang agak rumit mungkin angkanya, tetapi caranya memang sesimpel itu saja. Tinggal kita gaus surgakan. Hanya memang kita butuh ketelitian yang tinggi. Untuk jawabannya adalah seperti ini, dan bisa dipastikan kalau matriks B inverse ini kita kali dengan matriks yang tadi, yang ini akan menghasilkan matriks identitas. Dan itu adalah cara mudah untuk mengecek jawaban kita benar atau salah. Itu untuk mencari dua contoh tadi adalah untuk mencari matriks inverse-nya. Dan sekarang kita akan coba menggunakan matriks inverse itu untuk mencari sebuah solusi dari suatu persamaan. Nah, misalkan ada suatu persamaan yang kita tulis dalam bentuk matriks itu, misalnya A dikali X sama dengan B. Jadi artinya matriks dikali vektor unknown sama dengan suatu vektor. Nah, tugas kita adalah mencari vektor unknown-nya ini. Nah, kita dapat mencarinya dengan salah satu caranya adalah metode inverse. Nah, dengan metode inverse itu sangat straightforward juga. Misalnya kita tadi ada AX sama kali sini, itu adalah matriks A dikali X sama dengan vektor A. Jadi dengan cara metode inverse itu adalah ruas kiri dan ruas kanan kita kali sebelah kirinya yang paling kiri dengan matriks A inverse. Jadi di sini ada A inverse dikali AX sama dengan A inverse kali A. Karena sifat dari matriks jika ada A inverse kali A hasilnya identitas, berarti yang ruas kiri bisa dibilang hanya mengandung vektor X saja. Jadi sekarang tinggal X sama dengan A inverse kali A. Nah, karena kita sudah menghitung A inverse di soal sebelumnya, ini akan menjadi hal yang mudah karena kita tinggal melakukan perkalian matriks biasa seperti ini. Jadi ini min setengah 2/3 1/4 min 1/4 dikali dengan 30/18. Ini tinggal perkalian matriks biasa. Ini kali ini tinggal kita dotkan, ini kali ini ditambah ini kali ini kali ini ditambah ini kali ini, dan hasilnya di sini saya dapatkan min 3/3. Dan in fact ini sebenarnya jawabannya sama dengan cara-cara yang lain, mau itu LU factorization, mau itu Gauss elimination biasa, mau mungkin substitusi tanpa matriks, apapun itu jawabannya kita dapat pastikan bahwa X-nya itu min 3, untuk Y-nya itu 3. Begitu juga halnya untuk 3 kali 3, kita tinggal
kali vektor misalnya di sini B, matriks B dikali X sama dengan vektor B, ya kita tinggal kali vektor B ini dengan sebelah kirinya itu adalah matriks B inverse. Nah, kalau kita sudah menemukan inverse-nya memang mudah mencari jawabannya. Yang mungkin agak tricky memang mencari inverse-nya. Nah, jangan coba-coba di sini kalau ini adalah matriks inverse yang tadi sudah kita cari dikali dengan vektor B nya, hasilnya adalah ini 43, 4/7 dan bla 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 ini. Dan juga bisa dapat saya pastikan bahwa jawabannya ini itu sama dengan cara-cara yang lain, Gauss elimination, error factorization, substitusi dan lain-lain seperti sama. Nah, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan soal nomor 4. Untuk meringkasnya mungkin cara inverse itu bisa dilakukan dengan Gauss elimination. Gauss elimination sendiri adalah mengubah matriks menggunakan mengurangi baris-barisnya dengan kelipatan dari baris yang lain. Dan juga kalau kita sudah menemukan suatu inverse dari matriks, kita bisa dengan mudah mencari solusi dari suatu sistem kesamaan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Ya.